Abi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih. Ya, Sekarang kita menjelang tahun ajaran baru. ya, insya Allah. Sekolah. Iya, Sudah betul masuk sekali. sekolah lagi. Go to school. Oke, semangat belajar di tahun ajaran baru. Tapi saat ini itu kita lagi school phobia atau virus phobia. Itu apa sih yang dimaksud fobia itu? Iya, fobia itu adalah salah satu bentuk penyakit mental, ya. Jadi salah satu bentuk kecemasan yang bermasalah. Jadi ada penyakit mental yang berhubungan dengan kecemasan, itu adalah ketakutan yang berlebihan. Itu disebut fobia. Ketakutan yang berlebihan itu terhadap suatu hal, keadaan, kondisi, benda, atau terhadap hewan, atau terhadap manusia, atau tumbuhan, atau beberapa jenis yang lainnya. Ketakutan yang berlebihan itu secara psikis disebut sebagai fobia. Itu. Oh, jadi ketakutan ya. Iya, ketakutan. Jadi bentuk kecemasan yang terus-menerus ada dalam pikiran yang tidak bisa terselesaikan, kemudian menjadi ketakutan. Dan ketakutan itu meningkat lagi terus-menerus sampai melebihi batas ambangnya, kemudian menjadi fobia. Jadi fobia itu ada ketakutan yang sudah over, sudah berlebihan. Berlebihan, nggak boleh ya berlebihan. Iya, jadi ketakutan itu umpamanya ada batasannya 10, kalau 15 itu sudah berlebihan. Itu yang disebut fobia. Ya, kalau batas bawahnya itu umpamanya 5, kalau sampai tidak punya rasa takut itu juga bermasalah. Namanya Urbah White, itu juga ada gangguan mental. Jadi kalau takut berlebihan itu jadi fobia, kalau tidak punya rasa takut sama sekali itu namanya Urbah White, itu juga jadi masalah. Jadi ketakutan yang proporsional itu yang tepat. Jadi tidak berlebihan lah dalam menyikapi sesuatu. Apa sih penyebabnya? Kok sekarang itu orang-orang itu takut? Ya, jadi penyebab yang paling utama itu adalah tidak ada kesiapan mental dalam menghadapi perubahan yang ada di sekitar kita. Contohnya yang kita lihat hari ini ya, orang pada rame beli susu beruang, susu macan, dan susu kelinci, diborong untuk supaya sehat. Ada juga yang beli vitamin yang sangat banyak diborong, juga kemudian beli pembersih tangan, sehingga sebetulnya orang-orang yang membutuhkan itu tidak kebagian. Nah, untuk mensikapinya sebetulnya kita sewajarnya saja memelihara kesehatan dengan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, dengan selalu berolahraga setiap hari, kemudian minum susu, makan sayur-sayuran, dan termasuk buah-buahan. Itu sudah cukup sebetulnya. Jadi cara mengatasinya adalah dengan cara menghadapinya dan mengetahui bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Seperti itu. Jadi ini satu hal, kalau disebut school phobia berarti ketakutannya pada sekolah. Kalau virus fobia berarti ketakutannya pada virus atau jenis penyakit tertentu, itu bisa jadi fobia. Tapi kalau kita bisa mengatasi fobianya, maka kita bisa secara khusus, secara spesifik bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sebetulnya. Nah, tadi Abi bilang school phobia sama virus phobia. Apa sih bedanya itu apa? Ya, Ada perbedaannya? Ya, bedanya terletak pada subjeknya saja. Lalu school phobia adalah terletak pada bangunannya, pada sekolahnya. Jadi anak itu kalau mau masuk sekolah itu takut karena mungkin bangunannya berhantu, di situ teman-temannya tidak ramah, ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak-anak tersebut. Kalau virus fobia itu adalah subjeknya adalah makhluk hidup, virus, itu ciptaannya Allah. Jadi kalau kita takut sama ciptaannya Allah ini bahaya, ya. Jadi kita takut secukupnya saja. Jadi takut secara proporsional, tidak takut yang berlebihan
sehingga kita memborong segala sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan itu, padahal itu tidak atau sangat tidak efektif. Seperti itu. Ya kan kemarin itu waktu awal-awal PPKM itu kan semua apotek pada penuh semua sampai antri Ya. itu beli vitamin habis, beli susu beruang Iya, habis. itu salah satu indikasi kalau sebagian masyarakat sudah mengalami sakit mental atau namanya fobia. Ya berarti saat ini itu orang-orang pada fobia. Iya, betul. Bagaimana sih cara menghadapinya supaya kita itu bisa menghadapi fobia itu secukupnya saja, Iya. menghadapi semua itu dengan secukupnya. Iya. Kan kalau berlebihan tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Iya, Jadi cukup betul. saja, Secukupnya saja. sedang-sedang saja. Itu bagaimana cara Iya. menghadapinya? Dalam Islam itu kita diajarkan ketika menghadapi sebuah permasalahan kita diwajibkan bersabar. Bersabar di sini itu bukan artinya menyerahkan diri saja, tidak. Tapi bersabar itu benar-benar fokus terhadap permasalahannya. Jadi sabar itu artinya aktif, tidak pasif. Jadi kita bersabar bagaimana cara menangani, mencegah virus, mencegah penyakit dan seterusnya. Itu dengan cara bersabar. Bersabar dengan apa? Bersabar dengan selalu olahraga, bersabar dengan selalu sholat tepat waktu, bersabar dengan selalu bangun pagi, bersabar dengan selalu mengkonsumsi makanan-makanan sehat, tidak tergesa-gesa semuanya dimakan, tidak tergesa-gesa semua vitamin diminum, tidak tergesa-gesa semua susu diminum, tidak, tapi sabar saja. Dilihat ada banyak susu, ada susu kedelai, susu sapi, ya kan, ada susu kuda liar dan seterusnya, banyak. Itu bisa kita minum dan itu juga sehat. Ya, jangan sampai ketakutan berlebihan sehingga ketika mensikapi sesuatu itu kita cenderung ikut-ikutan, cenderung ketakutan dan tidak bisa berpikir secara normal. Ini yang salah satu yang saya sarankan kepada saya pribadi, juga kepada orang tua, khususnya di tahun ajaran baru ini, supaya tidak takut berlebihan. Karena kalau takut berlebihan, ujungnya nanti jadi penyakit mental yang disebut fobia. Kalau tidak punya rasa takut sama sekali juga menjadi masalah, karena nanti membahayakan dirinya dan keluarga. Seperti itu. Nah sekarang ini kan tahun ajaran baru ini, orang-orang pada takut. Ini kan PPKM, sekolah daring lagi. Nah ini gimana supaya mengatasinya, supaya orang tua juga tenang, karena banyak ini permasalahan di sekolah-sekolah itu orang tuanya, waduh kalau daring terus gini mending belajar sendiri saja, nggak usah sekolah, seperti itu gitu loh. Jadi banyakan itu orang tua apa ya, kayaknya nggak mau lah sekolah kalau hanya sekedar daring. Itu gimana Bi mengatasinya? Iya, jadi yang penting yang harus kita sama-sama diskusikan dan kita jelaskan adalah memberikan pemahaman ke anak-anak tentang bahaya, tentang kondisi yang sedang kita alami saat ini. Kemudian yang berikutnya, setelah kita paham tentang kondisi hari ini, yang berikutnya adalah kita berikan semangat. Jadi kita kabarkan kepada anak-anak bahwa hari ini kita sedang diuji sama Allah SWT, dan berikan kabar gembira bagi mereka semuanya, termasuk kita dan keluarga, bagi orang-orang yang bersabar untuk melewatinya. Artinya apa? Ya tetap belajar, jangan sampai kendor, tetap bekerja, jangan sampai kendor, benar tetap berikhtiar, jangan sampai kendor, dan jangan lupa tetap jaga dengan protokol kesehatan. Itu adalah sebagai bentuk ikhtiar, ya. Jadi kita tidak boleh untuk takut berlebihan sehingga menyebabkan fobia. Kita juga tidak boleh meremehkan, artinya tidak takut sama sekali, itu akan membahayakan keluarga kita dan diri kita sendiri. Jadi intinya di tahun ajaran baru ini kita wajib bersabar dan berikhtiar untuk belajar baik di rumah ataupun di sekolah ataupun secara offline dan online dengan berbagai fasilitas dan cara apapun. Yang terpenting adalah tetap bersabar, dan sabar itu adalah salah satu senjata utama
kita untuk menyelesaikan permasalahan hari ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kabarkan pada orang-orang yang bersabar, mereka akan selalu bersamaku. Seperti itu. Oh, berarti tetap harus sekolah. Iya. Meskipun itu daring. Iya, betul. Nggak boleh putus asa. Betul. Orang Karena tua juga kebalikan harus dari sabar. sabar adalah putus asa. Gitu. Orang-orang yang Oke. tidak bisa bersabar, mereka kan putus asa, ketakutan, takut mati, takut ini, takut itu, sehingga akan menjadi penyebab dari penyakit mental tadi. Oke Abi, mungkin cukup sekian ya untuk bincang-bincang kita hari ini. Semoga, saya berdoa semoga keadaan ini cepat membaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, supaya anak-anak juga bisa bersekolah lagi. Sip. Oke, terima kasih Abi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.